Segala puji syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sudah dikumpulkan pada saat ini, di tempat ini, di pagi hari ini. Karena kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan terjadi bagi umat-Mu yang mau mencari wajah-Mu dan mengikuti setiap nasihat firman-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama di atas segala nama, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita yang heran dan luar biasa. Di tempat kita. Pagi ya Bunda ya. Ya, Pagi. shalom Bu, selamat pagi. Iya, sakit aku. Oke, Hari doakan. Gak apa-apa Bu, kita doakan Bu Biho. Ya, kita doakan Bu Biho nanti ya. Baik. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Berikut pujian akan saya share langsung ya. Mari Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian berikut ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, rencana-Mu indah bagiku,
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, amin. Yesus Kristus, katakan 3 kali dahsyat. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oke, puji Tuhan ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama lanjut ya pembelajaran kita, supaya kita semakin tajam dalam penyampaian firman Allah sebagai pedang untuk melawan segala kuasa jahat dan juga penguasa di udara ya. Bahkan memperkatakan perkataan iman untuk tubuh kita yang membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Sebab kalau kita percaya, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja itu secara misterius, yang disebut misteri ilahi. Tetapi kita bisa merasakan intervensi supranatural kuasa Tuhan di kehidupan kita yang natural ini. Sehingga kita boleh berkata, ketika mustahil bagi kita, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang sepakat katakan yes. Oke Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita langsung buka yuk Alkitab kita. Kita langsung cus masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, tentunya jangan lupa bewek dulu dan jangan kasih kendor. Masih di 2 Tawarikh pasal yang ke-18. Kemarin kita belajar mengenai bahaya ketika kita menjalani hubungan yang penuh dengan kompromi. Saya ilustrasikan kemarin, kalau kita masuk ke dalam lumpur, kita tidak akan bisa membuat lumpur yang kita masuk itu bersih. Justru kita akan kotor ya. Jadi Yosafat mungkin barangkali bisa berpikir bisa mempengaruhi Raja Ahab nih. Makanya dia berani untuk berbesan ya. Dengan istilah dari teks Ibraninya hithaten ya. Pernikahan politik antar keluarga. Tetapi saudara, dia lupa bahwa kuasa manusia itu terbatas, sehingga akhirnya Yosafat yang ikut terseret ya Bapak Ibu. Nah, tentu ini bisa menjadi pembelajaran berikutnya di ayat yang berikutnya ya. Ayat yang kedua, kemarin kita bahas ayat yang pertama, sekarang kita bahas ayat yang kedua. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing, domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Mengajaknya, Bapak Ibu yang terkasih, bisa di highlight dan digaris bawahi. Untuk kisah Yosafat ini kita akan bahas secara lebih detail, bukan langsung satu perikop atau setengah perikop, tapi ada per ayat, karena menarik ya Bapak Ibu, dari pembahasan teks aslinya itu mengandung makna yang begitu dalam ya. Jadi kita akan belajar dari satu suku kata yang saya minta tadi di highlight ya anak-anakku, itu dikasih garis mengajak ya. Kalau kata mengajak saja, tentu kita akan berseloroh begini, mengajak aja mau, apa sih bahayanya? Karena apa? Karena kita hanya berbasis dari bahasa Indonesia ya. Tetapi kalau kita masuk ke dalam akar katanya, kita akan tahu betul tuh dari kata mengajak ini apa yang dituju.
Karena kita kan pasti akan berpikir dong, gak mungkin seorang Raja Yosafat yang sudah punya pengalaman banyak sama Tuhan, yang hidup, itu dengan mudahnya diajak oleh orang yang tidak pernah percaya kepada Allah yang hidup. Kalau diproyeksikan ke sekarang nih, orang percaya itu dengan mudahnya diajak oleh orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang terkasih, ini penting sekali. Sama seperti halnya ketika orang tua, ya, saya mengajak anak dan istri saya untuk bangun pagi, untuk membangun mesbah keluarga setiap malam sebelum tidur, untuk saya mengajak jemaat untuk mengikuti jejak langkah kaki saya sebagai gembala mereka, untuk mengikuti saya sebagai pemimpin mereka bagi yang dipimpin. Berarti kata ajakan ini mengandung unsur membujuk, menghasut, mempengaruhi. Namun kalau saya mengajak dengan maksud yang jelas. Tetapi kata ajakan Ahab ini ternyata semuanya itu dilakukan dengan maksud yang tersembunyi. Makanya ada kata yasitehu. Ya. Yasitehu itu dari kata bahasa suku Ibrani. Ya, teks Ibrani. Jadi Ahab ini membujuk, menghasut, mempengaruhi dengan maksud tersembunyi. Nah, bagaimana seorang Raja Yosafat kok bisa dengan mudahnya bisa termakan dengan ajakan ini? Kan disamarkan dengan pesta, Bapak Ibu. Tahu dari mana Abuna? Loh, itu Ahab itu kan langsung. Ahab menyembelih banyak kambing, domba. Ada kata-kata beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Jadi Raja Yosafat ketemu sama Ahab langsung dipestain gitu loh. Padahal mau perang, tetapi langsung dibuat pesta. Langsung dibuat seakan-akan begitu berharga yang namanya si Yosafat ini. Jadi ini bukan ajakan biasa. Kalau ajakan biasa mungkin cuma sekedar minum teh, lalu makan kuaci, atau misalnya nongkrong-nongkrong di balkon. Tapi ini serius banget saudara. Banyak kambing disembelih, domba, lembu sapi. Gak cuma hanya sekedar Raja Yosafat, tapi buat segala rombongannya. Ya. Apa yang dimaksud Abuna? Kayaknya biasa aja. Jangan terlalu berlebih-lebihan lah. Bagaimana kalau kejadian itu terjadi selama kita hidup dan kita sekarang menyadari iya ya. Karena waktu Abuna baca ini, saya langsung menyadari iya ya, dulu kalau saya gak iyain, gak bakal kejadian tuh saya jauh dari Tuhan. Ayolah sekali aja. Tapi ketika teman saya ngajak sekali aja, ini kesaksian saya di masa kelam saya. Sekali aja itu sekali dalam keadaan apa? Saya dibuat senang gitu. Saya dibuat berharga. Makanya saya kompromi dan berani meresponi ajakan itu. Atau ada kalimat begini, udahlah, jangan terlalu kaku jadi orang Kristen, apalagi di zaman yang serba digital ini. Semua orang kayak begitulah. Wajar. Kalau misalnya korupsi sedikit wajar. Kalau misalnya catut-catut uang dari yang harusnya kasih buat hamba Tuhan, lu ambil 100.000, anggap aja itu komisi lu lah, wajar lah. Tuhan juga ngerti kok gitu. Ibaratnya misalnya gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, disitulah pintu masuk ketika kita tahu salah. Tapi karena tekanan sosial, rasa gak enak, atau diplomasi yang handal, itu yang membuat kita goyah. Betul gak?
Jadi itu yang menjadi catatan penting buat saudara dan saya hari ini, dalam minggu ini atau mungkin dalam bulan ini, tahun ini dan selanjutnya yang pasti. Ini seperti seekor katak itu direbus dengan api yang kecil, Bapak Ibu. Kalau katak dimasukin dengan di api yang besar, di air yang panas, maksudnya airnya panas, apinya gede, itu spontan si katak tuh langsung cepat mampu keluar dari air. Tapi kalau dipanaskannya pelan-pelan, sedikit-sedikit gitu ya, dia akan tetap diam, tapi lama-lama dia mati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hati itu kalau kita langsung dek, wah ini nggak benar nih, kita pasti tolak. Tapi kalau dia masuknya pelan-pelan, 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 lama-lama hati udah mulai nggak peka, nggak sadar hati ini membatu, Bapak Ibu. Apakah hari-hari ini kita sudah mulai membatu sehingga membuat kepala kita juga membatu, nggak nurut sama orang tua, anak-anak ya, nggak nurut sama suami, para istri. Suami dinasihatin istri yang nggak nurut sama pemimpin di gereja, nggak nurut sama atasan di kantor. Udah mulai membatu. Jangan-jangan terlalu banyak komprominya. Karena selalu mengatakan apa? Masih diberkati kok. Jadi omongan hamba Tuhan itu terlalu berlebihan. Biasanya begitu Bapak Ibu. Masih diberkati. Gak usah terlalu berlebihan lah. Hidup ini jangan terlalu kayaknya udah sorga banget gitu loh. Sedangkan kita ini ke gereja, belajar berdoa, belajar firman Tuhan, emang mau kemana? Selain kalau bukan ke sorga, betul gak? Ya kalau gitu jangan setengah-setengah. Jadi tolong sampaikan kalau misalnya ada orang-orang terdekat Anda, kok mulai setengah-setengah orang ini ya, ngomong aja. Nah kita ini ya kesalahan dan kekeliruan orang Kristen hari-hari ini, saya bukan menghakimi tapi saya menilai. Kita tuh suka sungkan untuk ngomong sama teman, ngomong begini, gembala udah ngomong loh, masa lu gak datang sih, gak bangun pagi. Bos kita udah ngomong loh, masa sebentar aja buat meeting setengah jam gak pernah bisa. Atasan kita sudah ngomong kemarin, kita diminta persetujuan doa seminggu sekali loh, masa kamu gak pernah datang. Ini mulut gak pernah ngomong. Padahal kita juga datang. Kenapa? Karena kebanyakan orang Kristen sudah komprominya sering, egoisnya gede. Tapi melalui media ini, yuk kita bertobat sama-sama. Ya. Jadi Abuna ngomong di sini dalam konteks hamba Tuhan dan saudara seiman yang juga pernah jadi orang begitu, ngomong sama orang untuk memberikan nasihat, ada rasa sungkan, aduh nanti orangnya tersinggung. Kok lebih gak enak sama manusia daripada sama Tuhan. Ini kan sakit kalau Abuna bilang. Saya pernah jadi orang sakit. Lebih gak enak sama manusia daripada sama Tuhan. Padahal nafas Tuhan yang kasih, pertolongan Tuhan yang kasih, mujizat Tuhan yang kasih, kesembuhan Tuhan yang kasih, jalan keluar Tuhan yang kasih, pertolongan Tuhan yang kasih, gak ada yang lain. Tapi kalau untuk urusan yang Tuhan minta, ntar dulu deh Tuhan, gak enak saya sama orang ini, nanti orangnya tersinggung. Kita kayak gak memikirkan perasaan Tuhan Yesus, bahwa ketika kita berpikir, walaupun gak ngomong, berpikir gitu aja, apa gak tersinggung Tuhan? Sehingga kita lebih banyak menuruti bujukan dunia karena gak enak menolak. Ya Bapak Ibu dan juga anak-anakku, wah enak ntar tolak, ntar dikiranya kuper lagi kurang pergaulan. Padahal udah tahu tuh nasihat orang tua seperti apa. Kemarin Bapak Gembala ngomong di gereja udah jelas tuh kayak gimana. Kakak pembina udah ngomong jelas udah kayak gimana. Tapi karena diajak terus, karena udah dikasih senang gitu ya. Memang iblis itu begitu. Cara kerjanya itu seperti itu. Dibuat senang dulu supaya mudah dibujuk, dan akhirnya apa? Dihancurkan.
Karena iblis selalu akan membuat kita menjadi orang yang berpikir begini, ikut Tuhan itu pasti penderitaan. Ngapain ikut Tuhan menderita? Jadi Kristen menderita kan hidupmu, gitu kan misalnya. Ngapain jadi Kristen menderita? Tinggalkan Yesus, udahlah sama aja. Yang penting hidupmu sudah benar, ya, baik sama orang. Nanti surga itu hitung-hitungannya ya tergantung kebaikan kita. Langsung kita diputar balikan tuh tentang kebenaran dan sebagainya. Tapi sekali lagi, itu cara dunia menipu anak-anak Tuhan supaya banyak yang masuk neraka. Banyak yang meninggalkan kasih setia dia kepada Tuhan Yesus yang selalu setia dalam hidupnya. Sakit ya disembuhkan, kekurangan ya ditolong, kesulitan ya dibantu. Tapi dia tinggalkan sumber pertolongan dan pengharapan ini hanya untuk apa? Ya itu tadi. Kenapa bisa termakan dan terbujuk rayu? Karena dibuat senang dulu. Sekarang kita balik. Kalau dunia selalu membuat kita senang dulu, lebih baik kita harus satu langkah lebih maju dari dunia. Itu apa? Tuhan harus kita senangkan lebih dulu. Yuk taruh tangan di dada sama-sama, pejamkan mata. Aku harus selangkah lebih maju dari dunia ini. Tuhan Yesuslah yang harus aku senangkan lebih dulu. Mari sama-sama kita pejamkan mata, kita berdoa. Tanpa kita sadari, jangan-jangan hati kita sudah sama seperti ilustrasi yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Pelan namun pasti, tanpa kita sadari kita mulai membatuk dari yang namanya ketaatan, ketertundukan. Kita mulai berani untuk menyangkal dan berani untuk melawan perlahan, namun itu pasti. Sehingga tanpa kita sadari kita selalu kompromi dengan banyak hal. Tapi saya mau berkata, di masa penantian kita menuju Pentakosta, sebagaimana ada tertulis bahwa aku akan mencurahkan rohku atas mereka, atas umatnya. Biarlah kita semua mendapat lawatan kuasa roh keperkasaan dan juga kekuatan iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terimalah itu semua. Terimalah daripada Allah yang maha tinggi. Agar kita tidak lagi mudah untuk jatuh karena dibuat senang lebih dulu oleh dunia. Karena kita punya prinsip, Tuhan Yesuslah yang harus aku senangkan lebih dulu. Baru orang lain, baru dunia. Kita harus selangkah lebih maju dari cara dunia. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Kami juga berdoa Tuhan, saat ini untuk Ibu Biho diberikanlah berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat damai sejahtera, berkat ketulusan dan kekudusan daripadamu. Kehadirannya di tengah-tengah keluarga di sana, Tuhan berkati. Jadikan terang Kristus nyata. Tidak ada yang bisa mengkompromikan hal-hal yang sudah Ibu Biho ketahui. Dan Ibu Biho tetap percaya. Sakit boleh datang, yang penting ada Tuhan Yesus yang akan memelihara dan menopang. Sehingga oleh bilur-bilurnya Ibu Biho terimalah kesembuhan itu pasti terjadi. Kekuatan daripada Tuhan engkau terima. Dan kita semua yang percaya diberkati. Kita percaya mengalami penyertaan Tuhan, tidak lagi kompromi, tidak lagi mudah dibuat senang oleh orang-orang di luar Tuhan. Karena kita punya prinsip, Tuhan Yesuslah yang harus disenangkan lebih dulu. Sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang kasih.
Oke? Amin. Sip. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Abuna. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda, Abuni, dan teman-teman semua. Dan Yesus memberkati teman-teman. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Abuna, Abuni, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih Abuna, Abuni. Terima kasih Sampai teman-teman. di Ngawi ya. Ya, Ibu. Terima kasih Abuna, Abuni, Ibu Leli semuanya ya. Memberkati Ogi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Izin. Oke, Bapak Ibu sekalian juga anak-anakku boleh lambaikan tangan kasih senyum. Mana senyumnya? Ayo. Senyumnya mana? Ya, kasih senyum. Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, sampai jumpa besok. Jangan kasih kendor, oke? Jangan kasih kendor. Terima kasih ya benar. Abuni, Ibu Lewi. Bye. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai ketemu besok. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Gimana? Oh.